Dalam berumah tangga kerap kali menemukan banyak persoalan yang tak terelakkan. Tak terkecuali bagi rumah tangga selebriti Roro Fitria. Badai kian kencang tatkala jalinan rumah tangga yang telah dijalani terlihat tenang meski dalamnya tak ada yang tahu. Kini rumah tangga Roro Fitria sudah makin diambang kehancuran ketika sidang mediasi dinyatakan gagal oleh pihak pengadilan. Meski para kuasa hukum mencoba untuk mendamaikan para kliennya, namun hal itu sepertinya tak berbuah manis. Segala isu perihal keretakan rumah tangga Roro Fitria dan Andre Irawan telah tersiar ke publik. Namun sepertinya tidak ada titik terang untuk memperbaiki rumah tangganya tersebut. Tak ada yang mau mengalah hingga lakukan hal konyol. Itulah yang tergambar dalam proses persidangan yang dijalani keduanya. Berbagai bentuk perjanjian dan kesepakatan sepertinya tidak membuahkan hasil untuk mereka tidak bisa kembali bersama. Lantas, apakah yang membuat Roro Fitria merasa terintimidasi oleh suaminya hingga membuatnya trauma untuk bertemu? Dan benarkah ada wanita idaman lain dalam hati Andre Irawan? Bersama Cuap-Cuap Investigasi, kami akan menguak kisah seputar selebriti dari yang biasa menjadi tidak biasa. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel YouTube ini. Proses sidang perceraian Roro Fitria dan Ade Irawan digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dalam sidang yang beragendakan mediasi tersebut, hakim mediator menyebutkan bahwa sidang mediasi dinyatakan gagal. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa Roro Fitria nampak mantap untuk bercerai dari suaminya tersebut. Kuasa hukum Roro Fitria sempat mempersiapkan berkas yang berkaitan dengan perjanjian dan kesepakatan untuk mediasi tersebut. Lantas berkaitan dengan apa sajakah perjanjian yang dibuat oleh pihak Roro Fitria? Persidangan kita hasil mediasi, setelah itu pembacaan gugatan. Hasil mediasi memang sebelumnya kita sudah persiapkan. Biasanya itu penyelesaian sengketa itu ada masing-masing membuat perjanjian. Tapi karena kemarin tidak sempat, jadi perjanjian itu kami batalkan. Di perjanjian yang bagaimana nanti ke depannya dengan anak, apakah mau rujuk, apakah mau syarat-syarat apa, tidak ada yang boleh dilakukan, apa yang dilakukan. Dari Nyai kami ada, mungkin dari pihak sana kami tidak tahu karena belum sempat terjadi mediasi. Kalau mediasi kemarin langsung cut ya, karena beliau melihat dari saudara Andri ini melakukan tindakan provokasi, dia tampilkan wajahnya seperti apa, itu yang satu Nyai tidak sukai gitu. Jadi ketika itu juga Nyai langsung emosi, langsung marah, langsung teringat dengan kejadian-kejadian. Sempat emosi dalam persidangan, Roro Fitria mengaku terprovokasi atas mimik wajah suaminya tersebut. Tak sempat terjadi mediasi, keyakinan untuk berpisah kian bulat tatkala sang suami tak menunjukkan itikat baiknya. Menurut kuasa hukum Roro Fitria, ini bukan kali pertama Roro Fitria dibuat emosi oleh Andre Irawan. Lantas, apakah yang menyebabkan Roro Fitria enggan menghadiri persidangan hingga merasa terintimidasi? Kalau kemarin kita
mediasi masih ada mempertimbangkan karena kami mempersiapkan sudah membuat perjanjian bagaimana apakah masih mau diteruskan, apakah masih ada jangka waktu, tapi karena kemarin sudah yakin, aku yakin Nyai tetap menjalankan. Tidak hadir karena saya bacakan sebentar, karena beliau itu masih trauma dengan tindakan Pak Andri kemarin, dan juga sangat kecewa dengan sikap konyol saat sidang pertama, sehingga Nyai tidak berkenan hadir. Dan selanjutnya di dalam saksi kemungkinan Nyai ya, tapi kalau mungkin kami yang tidak merasakan bisa mengatakan itu. Tapi kalau sebagai Nyai, karena dia hidup merasa diintimidasi, merasa ditekan ketika perkawinan, bisa. Menginginkan perceraian dari rumah tangganya yang masih baru saja dirajut. Adakah tuntutan lain yang diinginkan oleh Roro Fitria? Jangan kemana-mana, tetap di Cuap-Cuap Investigasi. Jangan lupa saksikan Cuap-Cuap di MOP Channel. Belum genap 1 tahun pernikahannya dengan Andre Irawan, Roro Fitria kian yakin dengan keputusannya untuk meninggalkan sang suami Andre Irawan. Kabar perpisahan tersebut merebak saat sang buah hatinya lahir dan Roro Fitria membiayai seluruh dana persalinannya itu sendiri. Entah apa yang terjadi pertama kali hingga persetujuan itu terjadi secara terus-menerus. Lantas adakah harta gonogini yang diajukan oleh Roro Fitria dalam perceraiannya tersebut? Dan benarkah ada dugaan Roro Fitria baby blues hingga akhirnya menggugat cerai sang suami? Jadi ketika dalam mediasi itu, kita baru berjalan berapa menit gitu, sekitar 3 menit, ada ketawa-tawa. Nah di situ Andi melakukan ini ya, mimik mukanya melakukan, kalau saya tidak salah itu melakukan apa ya? Ngeledekin atau melewek atau apa gitu, itu yang membuat kelakuannya kayak anak kecil, Nyai trauma. Ini seperti yang dilakukan waktu dalam rumah tangga kemarin. Ini mirip sekali gitu. Ini dia nih langsung emosi Nyai. Di situ langsung kami diberhentikan oleh mediator. Sudah tidak bisa seperti ini. Gagal mediasinya. Padahal kalau di tempat yang biasa itu makan waktu 1 jam lebih gitu. Karena itu kesempatan terakhir untuk Nyai dan Andri untuk melakukan gunung gini loh. Waktu itu memang sebelum ketika pernikahan berjalan, Nyai pernah meminta saya pribadi untuk premarital ini, tapi dalam keadaan sudah menikah, pemisahan harta, kan harta tidak bercampur. Tapi berarti ada perjanjian pernikahan? Iya, kami sudah ajukan sebelum itu, tapi Pak Andri bilang buat apa gitu, tidak perlu seperti ini. Tapi Nyai mungkin feelingnya di sana sudah ada gitu, dan di saat itu kami sudah menyatakan sama Nyai teruskan aja dulu gitu. Ini mungkin baby blues atau apa gitu. Tapi kan kami ada tim dari ahli menyatakan ini baby blues bukan ini ya bukan. Jadi kami nggak mau ngambil keputusan, kami lawyernya bertanggung jawab atas perceraian ini tidak. Ini atas keinginan Nyai, dan ini bukan dampak dari baby blues. Ini dari tekanan psikologis ke Nyai.
Memiliki firasat buruk terhadap suaminya sejak awal menikah, Roro Fitria akhirnya mengajukan sebuah surat perjanjian pemisahan harta melalui kuasa hukumnya. Namun hal tersebut ditolak mentah-mentah oleh Andre Irawan. Surat perjanjian pranikah biasanya dibuat oleh kedua pasangan sebelum melangkah ke mahligai rumah tangga. Perjanjian ini pada umumnya berisikan perihal kepemilikan harta, tanggung jawab, hingga kesepakatan jika terjadi perceraian. Roro Fitria juga mengajukan hak asuh anak hingga hak idah kepada Ade Irawan dalam persidangan perceraiannya tersebut. Lantas berapakah jumlah biaya yang diajukan oleh Roro Fitria terhadap suaminya tersebut? Aja atau ada yang lain? Hak asuh anak kami minta hak idah, dan dalam beberapa waktu juga kami ingin masih dibiayai oleh biaya masih standar sih, masih standar yang kami spesifikkan belum kami bulatkan berapa ya, nanti kan tergantung dari Pak Andri juga bisanya berapa. Totalnya berapa? Standar kan standar itu angka 10 sampai 50 juta gitu. Jadi kalau kami bilang 30 sebenarnya juga nggak cukup kan, biaya baby itu banyak susu, banyak apa, banyak ini, jadi masih ada juga. Kami realistik, nggak mungkin kami minta sudah tus gitu juga, kami sadar Andri juga lagi membangun bisnisnya atau usahanya gitu, jadi kami realistik. Merasa ada yang tak beres dalam rumah tangganya, Roro Fitria rupanya telah mencium aroma tersebut sejak awal pernikahannya. Jangan kemana-mana, tetap di Cuap-Cuap Investigasi. Hai semua, jangan lupa untuk nonton Cuap-Cuap di MOP Channel. Banyaknya dugaan miring terkait rumah tangganya tersebut. Roro Fitria pun mengambil sikap untuk tak lagi serumah dengan suaminya Andre Irawan. Kuasa hukum Roro Fitria menyebutkan bahwa kliennya merasa trauma dengan sikap Andre selama 10 bulan menjalani biduk rumah tangga. Inilah yang membuat Roro Fitria enggan memaafkan kesalahan suaminya tersebut. Tak sampai di situ, ada pula kabar lain yang menyebutkan bahwa Andre Irawan memiliki wanita idaman lain. Lantas benarkah wanita lain tersebut lebih dari satu orang? Iya, tentu ada. Di dalam gugatan kita juga ada apa yang kita sebut sekarang terkenal will ya, wanita idaman lain. Nah, apakah ini will, apakah ini will, nanti kami akan jelaskan di persidangan karena itu kan materi. Memang itu yang salah satu juga yang alasan kami untuk Nyai memberi kesempatan kepada Andri dengan anak, apakah mau rujuk, apakah mau syarat-syarat apa. Mengajukan perjanjian sendiri siapa dan harus ditaati oleh siapa? Dari Nyai kami ada, mungkin dari pihak sana kami tidak tahu karena belum sempat terjadi mediasi. Jadi hasil Kalau mediasi kemarin langsung cut ya, karena beliau melihat dari saudara Andri Merasa dihianati cintanya oleh sang suami, Roro Fitria yang baru melahirkan ini akhirnya memutuskan untuk tak lagi melanjutkan mahligai rumah tangganya. Menurut kuasa hukumnya, Roro Fitria akan memaafkan jika persoalannya terkait mabuk judi. Namun ini berbeda, sang suami diketahui telah tergoda oleh wanita lain yang buktinya sudah ia kantongi. Lantas siapakah sosok wanita-wanita lain yang hadir dan menghancurkan biduk rumah tangga yang baru saja dirajut oleh Roro Fitria dan Andre Irawan? untuk mempertahankan atau gimana? kalau
Baru kemarin kita mediasi masih ada mempertimbangkan karena kami mempersiapkan sudah membuat perjanjian bagaimana apakah masih mau diteruskan, apakah masih ada jangka waktu, tapi karena kemarin sudah yakin. Berarti nggak ada unjuk atau orang terus bang ya, sampai akhirnya putusan pengadilan bercerai gitu bang, bedanya ini bang. Iya seperti itu. Tadi hakim juga menanya kalau bisa Nyai memang di setiap step itu harus ada perdamaian. Dan ternyata tidak menemukan titik temu lalu lanjut. Bentar, karena beliau itu masih trauma dengan tindakan Pak Andri kemarin, dan juga sangat kecewa dengan sikap konyol saat sidang pertama, sehingga Nyai tidak berkenan hadir. Dan selanjutnya di dalam saksi kemungkinan Nyai akan hadir. Bukan Kisah cinta selalu saja ada cobaannya. Namun, apakah tiap pasangan bisa melewatinya? Itu tergantung dengan kesigapan keduanya dalam membangun kekokohan dalam mempertahankan yang layak untuk rumah tangganya. Itulah cuap-cuap investigasi sore hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel YouTube ini.